Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 3-6. Saya memberikan tema hari ini, upah seorang hamba yang taat. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Guru, hari ini kita bertemu dengan seorang raja bernama Yosafat. Alkitab mengatakan bahwa Yosafat hidup dengan mengikuti jejak Daud ayahnya, yaitu hidup dengan benar dan tidak mengandalkan dewa-dewa. Ia hidup dengan mengambil jalan yang berbeda pada umumnya yang diambil oleh raja-raja pada waktu itu, yaitu mengandalkan dewa-dewa, bahkan berani kompromi terhadap dosa. Tentu ini bukanlah hal yang mudah karena ia harus hidup, ia harus berdiri dan mengemban tugasnya sebagai seorang raja yang diangkat bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi demi kepentingan sebuah bangsa yang merupakan satu-satunya umat pilihan Allah yang harus dibawanya untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, salib yang harus dipikul oleh Yosafat sebagai seorang raja saat itu tidaklah mudah. Rentan sekali bagi dia untuk tergelincir seperti kehidupan raja-raja sebelumnya yang berani hidup dengan tidak memelihara imannya kepada Tuhan, tidak mengemban tugasnya dengan benar sebagai seorang raja yang diharapkan oleh Tuhan. Kita lihat raja-raja di Israel sebelumnya, kehidupan mereka sangat kacau, menyembah berhala, berkompromi terhadap dosa, bahkan membawa rakyat untuk hidup tidak menghormati Tuhan. Saudara, tapi kalau kita baca bagian Yosafat ini adalah seorang raja yang hidupnya berbeda. Dia hidup sungguh-sungguh seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Sepanjang hidupnya dia tercatat sebagai raja yang menghormati Tuhan. Dia hidup dengan takut akan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ke-6, dikatakan bahwa dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara, saya tertarik dengan kata ini, dengan tabah hati Yosafat hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Ketika dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, artinya bahwa memang hidup menurut perkataan Tuhan itu bukan satu hal yang mudah. Orang harus punya hati yang tabah, harus punya hati yang sabar, tekun untuk bisa hidup menurut perintah Tuhan. Karena yang namanya hidup setia untuk Tuhan itu bukan hanya 1 atau 2 hari. Tapi hidup setia untuk Tuhan itu harus kita lakukan sepanjang umur kita. Perlu disadari bahwa ketika kita mengatakan mau berkomitmen untuk hidup setia bagi Tuhan, ketika kita mengatakan mau berkomitmen untuk memikul salib dan berbagian dalam pekerjaan Tuhan, itu akan sering mengalami naik turun, masa-masa yang sulit akan kita hadapi. Dan biasanya pada masa yang sulit itu, seseorang sering kali tidak kuat menanggung dan menghadapi kesulitan. Apalagi dia harus mempertahankan imannya, hidup tetap setia untuk berpegang kepada perintah Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah berkomitmen, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya mau abdikan diri saya sebagai pendidik yang akan terus membimbing murid-murid saya untuk hidup mengasihi Tuhan. Mungkin setiap kita pernah berkomitmen demikian. Tetapi berapa banyak dari kita yang hari ini masih tabah,
Berapa banyak dari kita yang hari ini masih tekun untuk menjalani komitmen itu di hadapan Tuhan. Banyak orang hari ini lebih memilih untuk larut di dalam jalan hidupnya sendiri. Sudah malas berpikir tentang salib atau beban yang harus dia pikul. Masa bodoh. Apapun dia lakukan, yang penting dia terhindar dari tantangan, terhindar dari kesulitan. Gak mau peduli tentang kesulitan dan salib. Yang penting saya bisa hidup nyaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketabahan dan kesabaran kita untuk memikul salib secara khusus sebagai seorang pendidik mungkin seringkali kendor karena kita lebih mengupayakan kenyamanan untuk diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita berpegang teguh tabah pada iman kita, walaupun kita susah, walaupun kita harus bergumul untuk hidup setia, saya yakin nanti Tuhan akan menolong dan menopang kita. Tuhan hanya ingin lihat kita itu rela atau tidak memikul salib, menjalani komitmen yang sudah kita ucapkan di hadapan Dia. Tuhan mau lihat kita ini bisa tekun dan taat atau tidak dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tetap tekun, tabah menjalani hidup yang setia kepada Tuhan, saya yakin akan ada berkatnya tersendiri dari Tuhan. Ketimbang orang yang hidup tidak mau tahu, masa bodoh, hanya memikirkan kesenangan saja di dunia ini, tidak peduli salib apa yang Tuhan letakkan dalam hidupnya. Setelah kita lihat hasil apa yang diperoleh oleh Yosafat ketika dia berani hidup jujur, dia berani hidup benar, dia berani untuk rela mengemban tugasnya dengan setia. Apa yang Tuhan berikan untuk dia, kita lihat bahwa kerajaannya dan kekuasaannya itu dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam ayat kelima dikatakan, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Kita lihat Bapak Ibu, ketika Yosafat berani bayar harga hidup setia bagi Tuhan, dia mengemban tugasnya dengan benar di hadapan Tuhan. Kita lihat bahwa kerajaan dan kekuasaannya itu dikuatkan, dikokohkan oleh Tuhan. Bahkan ia menjadi orang kaya dan terhormat tanpa dia harus berusaha mengejar kehormatan dan kekayaan itu sendiri. Walaupun saya percaya ini bukan sebab akibat, tapi dari firman ini kita bisa belajar, ya, kita bisa melihat ini menunjukkan bahwa kekuasaan, kekuatan, kesuksesan yang diperoleh Yosafat itu semata-mata dari Tuhan. Dan hal yang penting yang menjadi bagian Yosafat adalah melakukan semua dengan tekun seperti apa yang Tuhan mau. Itulah seorang hamba yang mau taat memikul salib. Yosafat punya salibnya sendiri yang harus dia pikul sebagai raja. Kesulitan dia untuk menghadapi rakyat yang bebal, lingkungan sekitar yang bisa menggoda dia untuk jatuh dalam dosa. Bahkan dalam kehidupan kita pun kita punya salib sendiri yang harus kita pikul. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendidik, masing-masing kita punya salib. Kita punya beban yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita. Tapi maukah kita belajar seberat apapun beban itu, kita mau pikul karena kita pikul bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar contoh Yosafat yang patut kita tiru adalah bertabah hatilah dalam menjalani tugas yang kita emban. Jangan pernah berhenti. Jangan terlalu banyak mengeluh untuk memikul salib. Saya percaya Tuhan akan cukupkan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yang penting kita setia dan kita taat untuk memikul salib kita, mengemban tugas yang sudah Tuhan letakkan dalam hidup kita. Amin.